di sini saya akan mengawali materi yang dimana saya akan memaparkan mengenai dinamika kelompok. Dinamika kelompok atau yang biasa disebut grup dynamic ini muncul di Jerman pada tahun 1940-an. Nah, hal ini diilhami oleh teori kekuatan medan yang memunculkan sebuah kelompok. Nah, teori ini dikembangkan oleh ahli psikologis Jerman, penganut aliran Gestalt psikologi. Nah, salah seorang tokohnya adalah Kurt Lewin, di mana terkenal dengan Porch-Field Theory. Nah, dengan Porch-Field Theory ini, Kurt Lewin menyodorkan 3 tahap pembaharuan perilaku kelompok. Yang pertama itu tahap unfreezing, menyiapkan perilaku. Nah, di mana menitik beratkan pada upaya kekuatan perlawanan dari setiap anggota kelompok. Yang kedua, tahap moving, pergerakan. Nah, artinya gerak untuk mengubah individu atau kelompok, tugas-tugas, struktur organisasi, bahkan teknologi. Tahap yang ketiga, tahap freezing atau penstabilan perilaku. Nah, hal ini diikuti oleh upaya penguatan dampak dari perubahan, evaluasi hasil perubahan, dan modifikasi yang bersifat konstruktif. Nah, jadi berdasarkan paparan teori ini, teori Porch-Field Theory, nah dapat dikatakan secara harfiah bahwa dinamika kelompok ini merupakan sebuah kata majemuk dari dinamika dan kelompok. Nah, dinamika ini adalah geraknya berasal dari dalam kelompok itu sendiri, bukan dari luar kelompok. Nah, sedangkan kelompok itu suatu kumpulan yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa dinamika kelompok itu adalah sebagai suatu metode dan proses yang bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai kerjasama kelompok. Nah, di dalam dinamika kelompok tersebut terdapat metode dan juga proses. Nah, metode dinamika ini membuat setiap anggota kelompok ini menyadari anggota kelompok siapa dirinya dan siapa orang lain yang hadir bersamaan dalam suatu kelompok. Nah, sedangkan untuk prosesnya itu sendiri berupaya untuk menciptakan situasi sedemikian rupa, nah sehingga membuat seluruh anggota kelompok ini merasa terlibat secara aktif dalam setiap tahap perkembangannya. Nah, adapun dalam dinamika kelompok itu terjadinya ada faktor penyebab. Nah, yang pertama itu ada tujuan kelompok, yakni sesuatu yang akan dicapai oleh kelompok dan harus relevan dengan tujuan anggota serta diketahui oleh semua anggota. Nah, artinya semakin lebar tujuan yang sama dari beberapa anggota A, B, C, maka tujuan kelompok akan semakin mencerminkan tujuan seluruh anggotanya. Yang kedua, struktur kelompok menggambarkan jaring-jaring otoritas dan wewenang pengambil keputusan. Nah, artinya struktur kelompok ini berperan sebagai jaring komunikasi untuk menyampaikan informasi dari atas ke bawah dan untuk penyampaian aspirasinya itu dari bawah ke atas. Lalu selanjutnya pembangunan dan pemeliharaan kelompok. Nah, sejumlah hal yang harus tetap ada dan terpelihara itu adalah seperti pembagian tugas merata sesuai fungsi dan kemampuan anggota, kegiatan sesuai rencana dan aturan yang telah ditetapkan bersama, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada suasana kelompok. Nah, suasana kelompok ini menentukan seseorang tetap betah atau tidak betah menjadi anggota. Nah, artinya semakin
betah anggota, maka semakin tinggi semangat mereka untuk melakukan kegiatan kelompok, dan bahkan suasana kelompok ini juga dapat mendorong seseorang untuk bekerja sama dengan anggota kelompok lainnya. Yang terakhir itu ada tekanan kelompok. Nah, tekanan ini bertujuan untuk menjaga ketaatan anggota terhadap norma, meningkatkan motivasi dan kedisiplinan anggota. Nah, hal itulah yang menyebabkan adanya dinamika kelompok. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai proses kelompok. Proses kelompok ini merupakan serangkaian interaksi yang dilakukan oleh anggota kelompok dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan yang mereka harapkan. Nah, dalam proses kelompok ini ada 5 tahap, yaitu forming, storming, performing, kemudian learning, dan adjourning. Yang pertama, pembentukan atau forming. Forming ini merupakan tahap pertama dalam pembentukan suatu kelompok. Dalam tahap ini, seorang anggota atau beberapa anggota ini mulai saling mengenal dan mulai menjalin hubungan. Nah, ada 3 klasifikasi dasar dari pembentukan kelompok, yaitu dasar psikologis, dasar pedagogis, dan dasar didaktis. Pada dasar psikologis, semua manusia bersifat sosial, dalam arti bahwa tidak seorang pun di dunia ini yang ingin hidup sendiri terpisah dari orang lain. Jadi memang secara psikologis manusia itu membutuhkan butuh untuk berkelompok. Jadi memang pada dasarnya manusia seperti itu. Kemudian dasar pedagogis. Setiap kelompok seharusnya mengandung nilai pedagogis dalam arti bahwa dengan terbentuknya kelompok dapat ditingkatkan taraf perkembangan kepribadian seseorang. Nah, jadi kalau kelompok itu terbentuk dari dasar pedagogis, sekelompok orang ini membentuk kelompok kecil dengan alasan ingin belajar bersama dan ingin mengembangkan kepribadiannya. Kemudian dasar didaktis. Kelompok juga memiliki nilai didaktis yang digunakan sebagai alat untuk menjadi penangkara penyampaian materi yang baru kepada anggota, dan melalui kerja kelompok, anggota dapat menguasai suatu materi dengan jalan diskusi. Nah, kalau kelompok itu terbentuk atas dasar didaktis, ini hampir sama dengan pedagogis. Jadi, kelompok itu membentuk kelompok karena ingin berdiskusi dan ingin memecahkan masalah bersama. Yang kedua ada badai atau tsunami. Ini adalah periode yang ditandai oleh konflik dan persaingan ketika kepribadian individu muncul dan diketahui satu sama lain. Nah, pada tahap ini akan muncul konflik-konflik seperti misalnya perbedaan pendapat, perdebatan, atau bahkan perebutan kekuasaan. Nah, konflik ini muncul karena karakter-karakter asli dari anggota kelompok itu sudah mulai nampak dan personanya itu mulai memudar. Kemudian yang ketiga, pelemahan atau marketing. Pada tahap ini, konsensus berkembang seputar siapa yang memimpin dan apa saja peran dari para individu anggota. Dan ketika konflik itu telah selesai, akan terbentuk aturan-aturan dalam kelompok tersebut. Nah, pastinya dalam suatu kelompok ini ada aturan-aturan yang tertulis dan tidak tertulis. Selanjutnya yang keempat ada kinerja atau performing. Pada tahap performing, kesepakatan dan kerjasama telah terjalin dengan baik dan ini telah menjadi matang, terorganisir serta berfungsi dengan sangat baik. Nah, pada tahap ini, setelah pengelolaan itu berjalan dengan baik, aturan itu ditaati oleh semua anggota kelompoknya dengan baik, maka kinerjanya itu akan meningkat sangat pesat. Sehingga pada tahap ini, anggota kelompok akan berfokus pada tujuan mereka. Selanjutnya, yang kelima, pembenaran atau tujuan tim. Di tujuan ini, sebagian besar tujuan tim tolak kesehatan. Fokus utamanya adalah mengakhiri tugas dengan baik atau closing dan mendokumentasikan proses kerja serta hasilnya. Nah, pada tahap ini, kelompok itu akan mulai bubar atau berganti dengan anggota yang baru. Nah, kita bisa lihat bahwa ketika badai atau storming itu tingkat efektivitas dari hubungan kelompoknya itu sangat rendah, dan ketika di tahap performing itu tahap yang memiliki efektivitas yang sangat tinggi. Nah, tapi pasti akan menemui adjourning atau pembubaran. Jadi setiap kelompok itu pada dasarnya memang pasti akan menemukan pembubaran itu atau menemukan anggota yang baru. Nah, ketika menemukan anggota yang baru, itu akan kembali ke tahap forming. Jadi terus berputar. Selanjutnya ada tujuan bimbingan kelompok. Yang pertama itu mahasiswa lebih belajar pendapat dari teman-temannya. Jadi bimbingan kelompok ini dibuat untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi, meningkatkan percaya diri dalam mahasiswa dalam mengatasi kecemasan atau ketakutan dalam menyampaikan pendapat mereka.
Terus yang kedua, melatih keterbukaan siswa dalam kelompok. Jadi bimbingan kelompok ini bertujuan untuk melatih keberanian siswa untuk berpendapat, membangun relasi sosial yang baik dengan teman-teman di bawah. Yang ketiga, dan melatih keterampilan siswa dalam teman kelompok, khususnya dalam mengelola kelompok sama kayak tadi. Terus selanjutnya, dan melatih agar siswa mampu mengendalikan diri dalam kegiatan kelompok. Jadi maksudnya tuh bimbingan kelompok ini bisa melatih siswa dan mampu mengendalikan diri dalam mengembangkan keterampilan manajemen diri, kayak mengelola emosi, mengatur perilaku positif, dan mengendalikan impulс. Terus selanjutnya ada menanamkan sikap toleransi siswa dengan orang lain. Kalau ini lebih ke bimbingan kelompok itu bertujuan untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang toleransi perbedaan dan mengembangkan rasa empati. Selanjutnya menanamkan keterampilan siswa yang keterampilan yang tadi dijelasin, terus melatih siswa agar mampu memahami hubungan dia dengan orang lain. Itu masih sama ya. Terus selanjutnya ada struktur bimbingan kelompok. Jadi struktur bimbingan kelompok ini digolongkan dalam 3 kategori. Yang pertama, kebutuhan dalam efisiensi kegiatan luar. Ini lebih ke faktor waktu, terus sumber daya manusia dan tujuan kelompok dalam melakukan suatu aktivitas. Terus yang kedua, kehadiran dan dorongan anggota kelompok. Kalau ini lebih ke seberapa besar dorongan anggota kelompok untuk berkontribusi dalam kelompoknya. Terus yang ketiga, kondisi sosial dan visi sebuah kelompok. Kalau ini lebih mencakup ke lingkungan kelompok tersebut berinteraksi, seperti apakah ada hierarki yang kuat dengan kekuasaan atau ruang fisik yang tersedia untuk kelompok ini berinteraksi. Terus di sini ada beberapa struktur kelompok, ada 4. Yang pertama, struktur komunikasi, yaitu dalam sebuah kelompok, kalau misalkan komunikasinya lancar dengan semua anggota kelompok, maka kelompok itu akan lebih kompak. Terus yang kedua, struktur atau pengambilan keputusan. Jadi dalam mengambil keputusan di kelompok itu harus seimbang dan melihat kemampuan dan faktor lain dari masing-masing anggota. Jadi seluruh anggota kelompok itu harus berpartisipasi, maka kelompok akan semakin kuat. Terus yang ketiga, struktur dalam kekuasaan atau pengambilan keputusan. Jadi kelompok yang dinamis itu ditandai dengan anggota kelompok yang bisa mengambil keputusan dengan cepat. Terus selanjutnya ada proses interaksi. Interaksi yang memiliki pengaruh besar dalam sebuah kelompok, maka diperlukan interaksi yang lancar antar anggota. Jadi komunikasinya harus bagus. Selanjutnya dalam unsur-unsur kelompok itu ada norma. Dan norma ini merupakan aturan yang berlaku di dalam kelompok yang menunjukkan bagaimana anggotanya berperilaku. Dan menurut para ahli juga, menurut Goldar dan Lawson, menyatakan bahwa beliau menjelaskan norma kelompok itu mengatur juga di dalam anggota kelompoknya. Nah, dalam norma kelompok juga, norma terdiri atas gambaran tentang cara seharusnya anggota kelompok bertingkah laku. Nah, di dalam suatu organisasi juga ada berbagai macam kelompok. Norma yang di dalam suatu kelompok tertentu mungkin tidak berlaku untuk kelompok lain. Nah, di dalam kelompok juga sikap dan tanggapan anggota kelompok sangat bermacam-macam. Ada yang tumbuh dengan norma tersebut dan terpaksa juga untuk bergabung di anggota kelompok tersebut, dan ada juga yang tumbuh dengan norma dengan pengertian, kesadaran sampai norma kelompok itu dijadikan normanya sendiri karena merasa nyaman dalam kelompok tersebut. Nah, ada 2 jenis norma. Yang pertama itu ada norma tertulis dan juga norma tidak tertulis. Nah, yang sering dipakai di organisasi itu sering dipakainya itu norma tertulis. Nah, ada satu contoh di dalam norma dalam kelompok. Semua anggota hadir pada waktu perkumpulan kelompok, fokus pada tugas kelompok, dan menyelesaikan bagian pekerjaan tugasnya. Karena ketika anggota kelompok melanggar norma-norma tersebut, anggota lain menjadi nambah pekerjaannya atau double mengerjakan tugas di dalam kelompok tersebut. Nah, selanjutnya ada kepemimpinan. Di sini saya akan menjelaskan pemimpin itu apa. Nah, pemimpin ini seorang pribadi yang memiliki kelebihan di suatu bidang atau di suatu organisasi dan di suatu kelompok, sehingga si pemimpin ini dapat mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas yang nantinya akan mencapai tujuan bersama. Nah, selanjutnya ada menurut para
kawan-kawan menjelaskan juga bahwa kepemimpinan itu merupakan proses mempengaruhi atau memberi contoh kepada pengikutnya atau kepada anggotanya dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Nah, selanjutnya juga ada menurut Lewin pada tahun 1930-an beliau melakukan studi terkait dengan ketatanan pengendalian. Yang pertama itu ada kepemimpinan autokratis. Nah, kepemimpinan autokratis ini pemimpin itu bersifat otoriter. Nah, bersifat otoriter ini mempunyai dan tidak menyukai kerjasama bersama anggotanya. Yang kedua ada kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis ini pemimpin ini bersifat aktif dalam melaksanakan fungsi kelompok dan memberikan keputusan. Keputusan tersebut diambil secara berperilaku baik dan pemimpin juga mampu melibat anggota kelompok. Yang selanjutnya ada kepemimpinan laissez-faire. Nah, kepemimpinan ini merupakan suatu kepemimpinan yang menyerahkan kepada anggota untuk mengambil suatu keputusannya sendiri. Pemimpin ini bersifat pasif karena memang tidak adanya pemantauan dari pemimpin tersebut. Nah, adapun cara menjadi pemimpin yang ideal, ada pelaksanaan suatu struktur atau organisasi atau tujuan yang akan dicapai oleh suatu organisasi. Maka sebagai pemimpin harus mempunyai sifat. Yang pertama itu pemimpin menciptakan suasana kelompok yang baik dan kondusif. Nah, menciptakan suasana kelompok tersebut, seorang pemimpin menganggap bahwa dirinya adalah rekan kerja, anggota yang mengharapkan kerjasama, tanggung jawab masing-masing anggota. Maka suasana di dalam kelompok tersebut akan tercipta dan kerjasama antar tersebut akan berlangsung secara kondusif dan penuh kebebasan. Selanjutnya ada pemimpin membantu anggota kelompok. Nah, pemimpin ini membantu anggota kelompoknya dalam mengerjakan tugas mengkondisikan anggotanya serta anggota ini agar bekerja sama dengan baik. Yang ketiga ada pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja. Nah, si pemimpin ini membantu anggotanya agar bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan sesuai yang diharapkan. Yang keempat ada pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok. Pemimpin ini harus punya jiwa yang bertanggung jawab dalam suatu organisasi atau kelompok agar anggotanya itu dapat bekerjasama dengan baik. Selanjutnya ada komunikasi. Nah, komunikasi ini secara sosiologis yaitu komunikasi diartikan sebagai proses individu memberikan tafsir atau memberikan pemahaman kepada individu lain dan menyampaikan perasaannya. Nah, kemudian orang yang bersangkutan memberikan respon kepada orang lain terhadap perasaannya yang ingin disampaikan oleh individu tersebut. Nah, selanjutnya ada komunikasi yang efektif merupakan komunikasi yang dapat memperoleh perubahan sikap atau yang disebut dengan attitude change. Nah, kepada individu lain yang dapat terlihat dalam proses komunikasi. Nah, dalam komunikasi juga kelompok terjadi perpindahan ide atau gagasan karena adanya kebutuhan membalik atau disebut dengan feedback. Adapun tujuan dari komunikasi yang efektif, yang pertama itu adalah untuk memberi kemudahan agar lebih bisa memahami pesan. Nah, dalam memberikan pesan tersebut, bahasa yang digunakan itu harus jelas karena si penerima komunikasi ini agar bisa memahaminya. Yang ini selanjutnya adalah memahami pesan juga yang disampaikan juga antara yang memberi informasi dengan yang memberikan informasi. Yang kedua ada supaya penerima informasi mendapatkan feedback dan diberikan seimbang sehingga tidak menonton. Yang selanjutnya agar membiasakan dalam penggunaan bahasa yang verbal dengan baik. Bahasa juga harus bisa dimengerti oleh orang yang memberikan informasi.
Jadi, dalam unsur-unsur dinamika kelompok ada yang namanya konflik. Konflik sendiri berasal dari kata kon yang artinya bersama dan fijir yang artinya benturan atau tabrakan. Konflik adalah pertikaian, perselisihan, dan pertentangan yang terjadi antar anggota atau masyarakat dengan tujuan untuk mencapai yang diinginkan dengan cara saling menentang atau dengan ancaman, bahkan dengan kekerasan. Sekarang ada bentuk-bentuk konflik. Yang pertama berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya ada bentuk konflik destruktif. Bentuk konflik destruktif ini berdasarkan atas rasa tidak senang, rasa tidak suka, atau bahkan rasa benci, bahkan dendam yang berasal dari individu ataupun kelompok. Dan ini mengakibatkan hilangnya nyawa atau harta benda. Contohnya adalah konflik Ambon, konflik Kupang, dan sebagainya. Yang kedua ada konflik konstruktif. Konflik konstruktif ini bersifat fungsional karena perbedaan pendapat dan dari berbagai kelompok. Contohnya ada kelompok A mengeluarkan pendapat dan kelompok B mengeluarkan pendapat. Namun mereka memiliki perbedaan dalam mengeluarkan pendapat yang mengakibatkan konflik. Nah, itu termasuk konflik konstruktif. Sekarang berdasarkan posisi pelaku. Berdasarkan posisi pelaku ada vertikal atau vertikal ini. Konflik vertikal ini adalah konflik yang terjadi antar komponen masyarakat dalam satu struktur yang memiliki tingkatan. Contohnya pegawai yang memiliki konflik dengan atasan. Jadi konflik ini terjadi antara tingkatan yang lebih tinggi dengan tingkatan yang lebih rendah. Yang kedua ada konflik horizontal. Konflik horizontal ini adalah konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang sama. Contohnya organisasi A yang memiliki masalah dengan organisasi B. Jadi memiliki permasalahan namun setingkat. Dan yang terakhir konflik diagonal. Konflik diagonal ini terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan. Contohnya konflik Aceh. Sekarang ada faktor penyebab konflik. Para sosiolog mengemukakan bahwa sumber timbulnya konflik terjadi karena adanya hubungan sosial, ekonomi, politik, dan sumbernya adalah perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial, dan kekuasaan yang total ketersediaannya sangat terbatas secara pembagian yang tidak merata di masyarakat. Penyebab konflik. Yang pertama adalah kemanjebukan horizontal. Kemanjebukan horizontal ini adalah bahasa lainnya perang saudara, karena konflik kemanjebukan horizontal ini terjadi karena adanya perbedaan antar suku bangsa, agama, ras, dan majemuk sosial seperti pekerjaan atau profesi seperti pegawai swasta, pegawai negeri sipil, pilot, atau petani, dan sebagainya. Sedangkan kemanjemukan vertikal ini adalah kesenjangan sosial. Maksudnya perbedaan pendidikan, kekayaan, bahkan kekuasaan ini menjadi salah satu penyebab kemajemukan vertikal. Lalu ada resolusi konflik untuk menyelesaikan dengan konstruksi yang adil merupakan unsur penting dalam mempertahankan kerjasama dalam kelompok. Lalu ada kerjasama. Kerjasama adalah sebuah proses atau tindakan bekerja sama dengan orang lain atau kelompok dan memiliki tujuan untuk mencapai suatu tujuan bersama atau memecahkan masalah secara kolektif. Nah, di sini ada tujuan bersama. Maksudnya apa? Dengan adanya tujuan bersama, setiap anggota kelompok tahu apa tujuan dari tujuan dari kelompok tersebut. Lalu komunikasi yang terbuka. Kita sebagai anggota kelompok harus adanya keterbukaan, apalagi komunikasi, karena jika tidak akan terjadinya miskomunikasi yang menyebabkan konflik tadi. Lalu pembagian tugas dan peran. Pembagian tugas dan peran ini harus terbagi rata antar anggota dalam kelompok, karena jika tidak kayak loh kok saya dapat tugasnya seperti ini dan dapat perannya seperti ini sedangkan dia begini. Nah, itu jangan sampai terjadi. Lalu keterlibatan dan partisipasi berhubungan sama pembagian tugas dan peran, karena tiap kelompok
tiap anggota harus adil, harus terbagi dalam kelompok tersebut. Lalu pendukung dan dukungan. Sebagai anggota kelompok, untuk terjadinya kerjasama ini harus saling mendukung dan mendapatkan dan memberi dukungan yang sama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat memahami dinamika kelompok. Nah, dinamika kelompok ini mengacu pada proses yang terjadi di dalam suatu kelompok gitu. Misalnya interaksi, komunikasi, atau pengaruh yang terjadi di antara anggota-anggota kelompok. Nah, dengan memahami dinamika kelompok ini sangat penting. Kenapa penting? Karena dapat mempengaruhi berbagai aspek dalam sebuah komunikasi. Nah, apa saja sih manfaat memahami dinamika kelompok? Yang pertama ini ada meningkatkan kinerja kelompok. Nah, dengan kita memahami dinamika kelompok, memungkinkan si anggota kelompoknya ini dapat mengidentifikasi atau mengatasi faktor-faktor yang akan mempengaruhi dalam kinerja kelompok. Itu seperti contohnya itu konflik interpersonal gitu, komunikasi yang buruk, atau juga kurangnya motivasi. Nah, dengan mengatasi masalah ini, si anggota kelompok ini dapat meningkatkan kolaborasi, koordinasi, atau juga efektivitas secara keseluruhan. Nah, yang kedua ini ada manajemen konflik yang efektif. Nah, dinamika kelompok yang sehat ini memungkinkan si anggota kelompok ini bisa memperoleh atau mengelola konflik secara konstruktif. Nah, dengan memahami sumber konflik dan pola interaksi dalam kelompok, nah si kelompok ini dapat mengembangkan strategi atau cara gimana mengelola atau mencegah atau juga menyelesaikan masalah yang ada di dalam kelompok tersebut secara efektif gitu. Nah, yang ketiga ini ada promosi komunikasi dan kolaborasi yang sehat. Nah, dengan memahami dinamika kelompok ini, anggota ini akan dapat menciptakan lingkungan di mana si komunikasi ini akan terbuka, jujur gitu. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupin, nggak ada kebohongan-kebohongan gitu ya. Nah, untuk meningkatkan kolaborasi yang efektif, kita itu dapat menumbuhkan rasa percaya terhadap anggota-anggota kelompok gitu. Atau juga kita itu harus saling mendukung, harus saling memotivasi dengan anggota kelompok lainnya. Nah, yang keempat itu ada pengembangan pemimpin yang efektif. Nah, pemimpin yang memahami dinamika kelompok ini akan dapat memotivasi atau menginspirasi anggota tim lainnya gitu, atau juga dapat memfasilitasi komunikasi yang efektif. Maksudnya fasilitas komunikasi yang efektif itu gimana? Jadi membuat si anggota kelompoknya ini nggak canggung gitu kalau misalkan ada apa-apa bilang ke si pemimpinnya ini. Jadi harus bisa memfasilitasi komunikasi yang efektif dan juga menciptakan lingkungan kerja yang positif. Nah, dengan mengenali kekuatan atau kelemahan anggota kelompok, si pemimpin ini dapat mendelegasikan tugas secara efektif gitu, dan juga menyediakan dukungan yang ditargetkan dan membangun kekuatan yang hubungan yang kuat gitu. Nah, yang terakhir ini ada penciptaan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Nah, suatu kelompok yang memahami dinamika kelompok ini ditandai dengan rasa kebersamaannya yang kompak gitu, saling menghormati gitu, terus tahu nih sesama anggota ini teh tujuan apa yang harus dicapai gitu. Jadi harus kompak, jadi nggak boleh pak ego-ego, nggak boleh nggak boleh sampai ke konflik gitu. Nah, dengan memahami dinamika kelompok ini memungkinkan si suatu kelompok ini akan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan anggota, dan juga akan meningkatkan kepuasan kerja dan meningkatkan keproduktivitasan kinerjanya.
Nah, dengan memahami dinamika kelompok ini, suatu kelompok ini dapat membangun tim yang efektif, meningkatkan pengambilan keputusan, mempromosikan inovasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Nah, di sini ada implikasi dinamika kelompok. Dalam implikasi dinamika kelompok ini ada implikasi positif, ada implikasi negatif. Nah, implikasi yang positif itu yang satu, peningkatan produktivitas dan efisiensi. Nah, yaitu kerjasama dan koordinasi yang lebih baik dalam kelompok dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi secara keseluruhan. Nah, yang sudah tadi dijelaskan, ketika kita sesama anggota bekerja sama dengan baik, koordinasinya baik, nah itu tuh akan meningkatkan produktivitas dan keefisiensian secara keseluruhan. Yang kedua ada meningkatnya motivasi dan semangat anggota. Nah, ketika kita memahami dinamika kelompok, terus dinamika kelompok yang positif ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan memotivasi anggota yang lainnya. Nah, yang ketiga itu ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, yang kayak tadi ya, dengan kita mempunyai pemimpin yang memahami dinamika kelompok ini, si pemimpin ini akan bisa mengambil keputusan yang lebih baik gitu, akan berkolaborasi dalam kelompok, dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik dan komprehensif. Nah, yang selanjutnya ada inovasi dan kreativitas yang lebih besar. Nah, interaksi dan pertukaran ide dalam kelompok dapat menumbuhkan pemikiran kreatif dan solusi inovatif. Nah, kita itu sebagai anggota kelompok, kalau misalkan punya ide, nah kita itu akan bertukar ide gitu, atau bertukar solusi gitu. Kalau misalkan ada permasalahan apa, nah menurut ini solusinya gimana, menurut ini solusinya gimana gitu. Kita itu ada musyawarah supaya dapat menyelesaikan suatu problem ini dengan baik. Yang terakhir itu ada kepuasan anggota yang lebih tinggi. Nah, dinamika kelompok yang positif dapat meningkatkan rasa memiliki, kepuasan kerja, dan kesejahteraan anggota. Nah, ketika dalam kelompok ini menciptakan dinamika kelompok yang positif, itu tuh akan memiliki rasa akan meningkatkan rasa memiliki gitu, rasa memilikinya itu ada gitu, terus kepuasan kerja dan kesejahteraan anggota. Nah, di sini ada implikasi yang negatifnya. Yang pertama ada konflik dan perpecahan dalam kelompok. Nah, pastikan dalam kelompok ini, dalam suatu kelompok itu pastilah ada dari kepala ke kepala pasti mempunyai perbedaan pendapat, itu persaingan atau komunikasi yang buruk. Nah, tapi jangan sampai ke kinerja kelompok itu menjadi buruk gitu. Kita itu harus dapat menyelesaikan perbedaan pendapat kita gitu ya. Jadi jangan egois lah gitu. Yang kedua ada pengambilan keputusan yang buruk. Tekanan kelompok atau dominasi anggota tertentu dapat menghambat pengambilan keputusan yang bijaksana dan objektif. Yang selanjutnya ada ketergantungan berlebihan pada kelompok. Anggota dapat terlalu bergantung pada kelompok, menghambat pengembangan keterampilan. Nah, jadi kita itu jangan terlalu bergantung gitu kepada kelompok tersebut. Kenapa? Karena itu dapat menghambat pengembangan keterampilan dan inisiatif individu-individu yang lainnya. Yang selanjutnya ada penekanan individu. Dinamika kelompok yang tidak sehat dapat menghambat ekspresi dan kontribusi individu yang berharga. Nah, suatu pemimpin juga nggak boleh terlalu nekenin ke si anggotanya gitu. Kenapa? Karena itu akan menghambat ekspresi dan kontribusi individu yang berharga gitu. Yang selanjutnya ada kelompok yang stagnan. Nah, kelompok yang terlalu harmonis atau takut konflik dapat menjadi stagnan dan resisten terhadap perubahan. Nah, tadi kan gak boleh terlalu bertekanan, tapi terlalu harmonis juga, jadi nggak ada permasalahan, adem ayem gitu. Adem ayem kayak itu juga menjadi hal negatif dalam interaksi. Kenapa? Karena dapat menjadi stagnan dan resisten terhadap perubahan gitu. Jadi takutnya monoton gitu. Kalau misalkan adem ayem nggak ada peningkatan kan. Kita itu kalau mau meningkatkan dari suatu kelompok itu kan pasti berpendapat itu akan
terjadi konflik juga gitu. Tapi ketika kita adem ayem juga, itu juga nggak bagus gitu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok 2. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Kepada teman-teman yang akan bertanya atau akan menambahkan materi menanggapi, boleh nanti di GCR dan di diskusi GCR. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.